Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara hidup kita di dunia ini memang tidak lama, sebentar, singkat, padat, cepat dan sebentar. Kulungan alaiha fan. Setiap manusia yang hidup sesungguhnya dia hidup dalam keadaan fana. Sementara mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan berjumpa dengan namanya kematian. Sehebat apapun kita bersembunyi di tempat yang tertutup misalnya, tapi kalau sudah jadwal kematian itu hingga dan datang kepada kita, maka tidak akan mampu menolaknya. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Kabut ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Di dalam surat lain Allah juga menerangkan, Qul innal mauta allati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Oleh karena itu, di antara sikap orang yang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mereka yang paling baik ingat mati dan mempersiapkan bekal apa yang terbaik untuk kematiannya. Oleh karena itu, berbagai peristiwa terjadi dari mungkin dari saudara kita yang wafat karena sakit, karena kecelakaan atau sebab lain misalnya. Mari kita jadikan ibrah atau pelajaran untuk kita agar setiap saat dalam kehidupan kita untuk banyak mengingat kematian. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang Maha Hidup. Mati bukan akhir daripada kehidupan, tapi mati sebenarnya awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan seseorang itu yang sudah menyiapkan bekal terbaik dalam hidupnya, dia menanti jadwal kematiannya, dan saat dia kembali bertemu dengan jadwal kematiannya,
maka ia akan berjumpa dengan Allah dengan penuh kelembutan. Irji'i ila rabbi iki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Kematian itu adalah kepastian. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita semua akan bertemu dengan yang namanya kematian. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita persiapkan saat Allah memanggil kita? Dan kita bertanya, mengapa Allah masih memberikan usia pada kita? Ada dua alasan. Yang pertama, karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah masih beri kesempatan usia agar di sisa usia ini menyiapkan bekal amal kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua alasannya, karena Allah tahu dosa kita banyak, sangat banyak, maka dengan usia ini Allah ingin kita banyak bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat dosa yang pernah kita lakukan. Dosa mata, sering melihat yang haram. Dosa lisan, dari sering berbohong, ingkar janji, sering menghina orang lain, sering merendahkan orang lain. Berapa banyak hati yang pernah tersakiti oleh ucapan dan lisan kita. Istighfar pada Allah Ta'ala. Lisan fitnah, sumpah serapah, ghibah. Berapa banyak aib orang lain yang pernah kita bicarakan di belakangnya. Ghibah, dosanya seperti memakan bangkai saudaranya. Istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dosa tangan, pernah menyentuh yang haram, pernah bersentuhan dengan yang bukan makhluk. Dosa perut, dari pernah makan minum yang haram, kemaluan, na'udzubillah. Mungkinkah pernah kita berzina? Istighfar. Belum lagi dosa kita kepada kedua orang tua. Berapa kali kita menyakiti kedua orang tua kita? Berapa kali kita melukai hati ayah ibu kita? Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan wajah ibu kita, lihat wajahnya. Sudahkah kita membahagiakan ibu kita atau lebih banyak menyakiti ibu kita? Bayangkan air yang pernah keluar dari tubuh ibunda kita, air ketuban saat mengandung kita, air darah saat beliau melahirkan kita, air susu saat kita menyusui kita, keringat saat merawat dan membesarkan kita, air mata saat menangis mendoakan kita. Apa kebaikan kita pada kedua orang tua kita? Bayangkan jika ajal menjemput kita, sudah kasihan kita kembali pada Allah dengan bekal terbaik kita. Ajal tidak memandang umur, ajal tidak melihat di mana, kapan, tidak bisa datang kapan saja. Pertanyaannya, sedang apa kita ketika ajal menjemput kita? Sedang beramal solehkah kita?
atau sedang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Dunia tidak lama, sementara. Semua akan pergi. Apa yang hari ini kita gelisahkan, hakikatnya tidak akan kita bawa pulang menuju Allah Subhanahu wa taala, hanya bekal amal soleh untuk bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami nanti lisan kami mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kuburan kami nanti menjadi raudhah min riyadil jannah, dan masukkan kami semua nanti ya Allah ke dalam surga-Mu. Berikan kami kesempatan bertobat ya Allah sebelum Engkau panggil kami. Ya Rabb, sambutlah kami dengan panggilan yang terbaik yang kami rindukan. Semoga kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.